Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video saya part 3. Di era digital ini, bisnis online semakin populer. Mulai dari marketplace seperti Shopee hingga platform video pendek seperti TikTok Shop. Semuanya menawarkan peluang besar untuk berjualan. Tapi sebagai muslim, ada hal yang harus kita pertanyakan. Apakah bisnis kita sudah sesuai dengan prinsip syariah? Nah, dalam Islam, bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan, tapi juga tentang menjaga kehalalan, kejujuran, dan transparansi. Bisnis yang sesuai syariah tidak hanya membawa keberhasilan dunia, tetapi juga keberkahan untuk akhirat. Nah, kenapa prinsip syariah penting dalam bisnis? Karena setiap transaksi yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Nah, di video ini kita akan membahas prinsip-prinsip bisnis digital berbasis syariah, dalil-dalil yang menjadi landasan, serta tips untuk menjalankannya di era modern. Nah, jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten bermanfaat seperti ini. Oke, teman-teman, sekarang saya berada di JLT dan saya akan mewawancarai kakak yang pernah belanja menggunakan jasa JLT. Nah, ini dengan kakak siapa? Oke, pertanyaan pertama, kakak sering belanja di platform digital mana? Oke, nah apa yang membuat kakak tertarik untuk berbelanja di platform digital? Seperti TikTok, karena itu menggunakan digital belanja, karena kalau mencari di real secara langsung itu sangat susah. Jadi kalau untuk secara online seperti TikTok itu sangat mudah ditemukan. Nah, apakah kakak lebih memilih berbelanja di platform yang menerapkan prinsip syariah? Jika iya, mengapa? Kalau untuk menerapkan prinsip syariah, tentu saja saya pengennya akan berbelanja di platform tersebut, karena sebagai seorang muslim juga ya, itu kan merupakan syariat kita untuk terus menerapkan prinsip-prinsip Islam. Nah, itu juga salah satu. Terus kalau menggunakan platform yang syariah itu kan lebih transparan ya, lebih jelas lebih jelas harganya, barangnya. Bagaimana pengalaman kakak saat menggunakan platform seperti TikTok? Apakah ada fitur yang mendukung nilai-nilai syariah? Mungkin pernah ya, seperti penjelasan dari barang tersebut. Apakah barang tersebut warna barang, atau mungkin kalau sampai ya kita bisa kasih tahu ke pemilik bahwa ada yang kurang, mungkin bisa mereka gantikan yang lebih baik. Nah, apakah produk yang kakak beli atau di platform tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah? Mungkin ada beberapa yang sudah sesuai ya, yang sudah saya pengalaman itu banyak yang sesuai. Namun ada juga seringkali yang tidak sesuai, seperti barang yang tidak jadi. Kalau kita minta pengembalian dana, ada yang tidak memberikan. Jadi ada yang ini sudah sesuai, ada yang masih belum. Nah, yang terakhir, nah, bagaimana Anda melihat transparansi dan kejujuran dalam bisnis di platform tersebut? Sesuai dengan nilai, apakah sudah sesuai dengan nilai enggak? Nah, seperti tadi tuh Kak, kalau ada yang seperti pertanyaan yang pertama tadi, kalau macam ada beberapa yang sudah memang kesadaran, ada beberapa juga yang masih tidak menggunakan. Juga kan kalau di online begini banyak juga penipuan, jadi banyak juga yang tidak terlalu menerapkan prinsip syariah. Nah, pertanyaan terakhir tuh, bagaimana kakak menghindari produk atau layanan yang tidak sesuai dengan syariat saat menggunakan platform tersebut?
Biasanya sih saya melihat bintang, biarkan bintang yang mencolok. Kalau bintangnya bagus ya saya beli, kalau tidak ya saya pikir-pikir lagi. Terus saya juga melihat komentar dari beberapa pembeli yang sudah sampai ke. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya ya, Kak. Nah, prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Prinsip syariah dalam bisnis didasarkan pada nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil, halal, dan membawa keberkahan. Berikut adalah prinsip-prinsip utama. Nah, yang pertama ada kehalalan atau halal. Nah, semua aspek bisnis, mulai dari produk, jasa, hingga proses transaksi harus bebas dari unsur haram. Nah, contohnya tidak boleh menjual barang yang dilarang dalam Islam seperti alkohol, daging babi, atau barang yang digunakan untuk tujuan maksiat. Nah, untuk dalilnya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Nah, yang kedua ada larangan riba. Nah, riba adalah bunga atau keuntungan tambahan yang tidak sah dalam transaksi Islam. Dalam transaksi Islam melarang praktik ini karena dianggap merugikan salah satu pihak. Nah, contohnya bisnis syariah yang menggunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah alih-alih sistem bunga. Nah, dalilnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, yang ketiga ada larangan gharar atau ketidakpastian. Nah, gharar adalah ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Semua transaksi harus jelas, termasuk harga, kualitas barang, dan ketentuan lainnya. Nah, contohnya, penjual harus memberikan informasi lengkap dan transparan tentang barang atau jasa yang dijual. Nah, dalilnya Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur tipu daya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang keempat ada larangan masyar atau judi. Nah, masyar adalah segala bentuk perjudian atau spekulasi yang berisiko tinggi dan tidak berdasarkan usaha nyata. Islam melarang keuntungan yang diperoleh tanpa kerja keras atau usaha yang jelas. Nah, contohnya bisnis yang berbasis taruhan atau spekulasi seperti lotre tidak diperbolehkan. Nah, dalilnya adalah sesungguhnya minuman keras, judi, berhala, dan undian adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Nah, yang kelima ada kejujuran atau sidik. Dalam bisnis, kejujuran adalah fondasi utama. Penjual harus jujur dan menyampaikan informasi tentang produk, harga, dan kualitasnya. Nah, contohnya, mengungkapkan kekurangan atau cacat pada barang yang dijual kepada pembeli. Nah, dalilnya, barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang keenam adalah keadilan atau adil. Transaksi harus dilakukan secara adil tanpa memihak atau merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang diambil harus wajar dan tidak memberatkan pembeli. Nah, contohnya, tidak menaikkan harga secara berlebihan saat permintaan tinggi. Nah, dalilnya, dan sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Nah, yang ketujuh, kerelaan kedua belah pihak atau ridha. Nah, semua transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Nah, dalilnya,
jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar kerelaan di antara kalian. Nah, Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedelapan ada amanah atau tanggung jawab. Nah, seorang pelaku usaha harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap produk atau jasa yang dijual. Nah, contohnya menepati janji pengiriman barang tepat waktu sesuai kesepakatan. Nah, dalilnya, sampaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Nah, yang kesembilan ada tidak merugikan atau menganiaya atau darar. Bisnis tidak boleh merugikan atau menzalimi pihak lain, baik pembeli, mitra, maupun masyarakat secara umum. Nah, dalilnya tidak boleh ada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Nah, prinsip-prinsip syariah dalam bisnis tidak hanya memastikan keberhasilan di dunia, tetapi juga keberkahan di akhirat. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai ini, bisnis dapat menjadi lebih beretika, adil, dan membawa manfaat yang lebih luas untuk masyarakat. Nah, berikut adalah opini dari saya untuk wawancara tadi. Nah, yang pertama, apa yang membuat kakak tertarik untuk berbelanja di platform digital seperti Shopee dan TikTok Shop? Nah, kebanyakan konsumen tertarik karena faktor seperti harga yang lebih murah, diskon besar, kemudahan akses, variasi produk, kemudahan pembayaran, dan promosi menarik seperti flash sale atau gratis ongkir. Selain itu, fitur ulasan pelanggan juga membantu membangun kepercayaan. Nah, untuk pandangan syariahnya, konsumen yang peduli dengan nilai syariah mungkin mempertimbangkan apakah platform menyediakan produk halal, proses transaksi yang bebas dari unsur riba seperti bunga dalam metode pembayaran, atau promosi yang tidak melibatkan unsur manipulasi. Nah, yang kedua, apakah kakak lebih memilih berbelanja atau berjualan di platform yang menerapkan prinsip syariah? Jika iya, kenapa? Nah, konsumen yang tidak memiliki pandangan khusus terhadap syariah cenderung lebih memilih platform yang berdasarkan kenyamanan dan manfaat ekonomis. Namun, mereka yang memiliki kesadaran syariah lebih tinggi akan memilih platform syariah untuk memastikan transaksi dan produk sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, dalam pandangan syariahnya, platform berbasis syariah memberikan jaminan bahwa transaksi bebas dari riba, gharar atau ketidakpastian, dan produk yang haram. Pilihan ini mencerminkan komitmen terhadap keberkahan dalam bisnis dan konsumsi sehari-hari. Nah, yang ketiga, bagaimana pengalaman Anda saat menggunakan platform seperti Shopee atau TikTok Shop? Apakah ada fitur yang mendukung nilai-nilai syariah? Nah, pengalaman biasanya dinilai berdasarkan kemudahan navigasi, kecepatan pengiriman, dan kepercayaan terhadap ulasan produk. Namun, fitur syariah belum banyak disoroti oleh konsumen umum karena masih jarang tersedia secara eksplisit. Nah, untuk pandangan syariahnya, sebagian platform belum memiliki fitur yang secara spesifik mendukung nilai-nilai syariah. Nah, seperti kategori produk halal, filter produk bebas riba, atau informasi kehalalan barang. Konsumen syariah biasanya mengandalkan ulasan dan informasi produk untuk memastikan kesesuaian. Nah, yang keempat,
Apakah produk yang Anda beli atau jual di platform tersebut sesuai dengan prinsip syariah? Nah, konsumen yang sadar syariah cenderung memperhatikan apakah produk tersebut halal, makanan, kosmetik, dan obat, dan tidak melanggar prinsip syariah. Konsumen umum mungkin tidak selalu memeriksa aspek ini, kecuali ada kebutuhan khusus. Nah, pandangan syariahnya, produk yang dijual harus memenuhi prinsip halal dan thayyib, tidak mempromosikan sesuatu yang dilarang seperti alkohol, perjudian, atau produk haram lainnya. Serta transaksi harus transparan. Nah, yang kelima, bagaimana kakak melihat transportasi dan transparansi dan kejujuran dalam bisnis di platform digital ini sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, konsumen menghargai transparansi dalam informasi produk, ulasan asli, dan kebijakan pengembalian barang. Namun, mereka sering mengeluhkan praktik manipulatif seperti ulasan palsu atau deskripsi produk yang tidak sesuai. Nah, dalam pandangan syariahnya, kejujuran atau sidik dan transparansi atau bayang adalah prinsip penting dalam bisnis syariah. Nah, deskripsi produk harus sesuai fakta, harga harus jelas, dan tidak ada unsur penipuan atau kecurangan. Nah, yang keenam, bagaimana kakak menghindari produk atau layanan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah saat menggunakan platform tersebut. Nah, konsumen umum biasanya menghindari produk berdasarkan kebutuhan pribadi atau preferensi. Namun konsumen syariah mungkin lebih aktif memeriksa komposisi, membaca ulasan, atau mencari label halal. Nah, untuk pandangan syariahnya, cara yang dilakukan adalah mempelajari deskripsi produk, memastikan sumbernya halal, dan memeriksa transaksi agar bebas dari unsur riba atau garar. Mereka mungkin juga lebih memilih penjual yang terpercaya dalam mematuhi prinsip syariah. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita tentang bisnis digital berbasis syariah. Mulai dari prinsip kehalalan, transparansi, hingga cara memastikan setiap transaksi kita jauh dari riba, garar, dan manipulasi. Ingat, bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah bukan hanya membawa kesuksesan finansial, tetapi juga keberkahan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Nah, mari kita jadikan bisnis sebagai jalan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya keuntungan dunia semata. Nah, jadi apakah kalian sudah siap untuk memulai dan mengembangkan bisnis digital yang sesuai syariah? Ingatlah, setiap transaksi yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah jika kita menjalankannya dengan cara yang benar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan yang terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Siapa tahu ini bisa menjadi jalan kebaikan untuk mereka yang ingin memulai bisnis digital berbasis syariah. Dan tuliskan di kolom komentar pendapat kalian tentang bisnis digital berbasis syariah atau pertanyaan yang mungkin Anda miliki. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bisnis Anda sukses, halal, dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.